Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Yuk sama-sama kita baca 7 selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jamil ahwalil afat, wa taqaddilana biha jami'al hajat, wa tutakhiruna biha min jami'is sayyiat, tarfa'una biha indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lati tankhalu bihil uqada wa tanfariju bihil qurab wa tuqada bil khawat wa tunal bihil rawd wa husnul khatim wa istasqal ghamam wa jahil kalimu ala ali wa sayfi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu.
Sallallahu alaihi ya Rasulullah, sallallahu alaihi ya Rasulullah, sallallahu alaihi ya Rasulullah. Salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika. Ya Sayyidi ya Rasulullah, agisna, agisna sari'an bi'izzatillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah membaca 7 sholawat ya. Dari ketujuh sholawat itu tentunya ada 2 sholawat yang menjadi PR kita semua yang ditunaikan setiap malam Jumat, yaitu sholawat Jibril 1000 kali. Sebelum kita berselawat, kita ketok pintunya dulu. Bagaimana kita mengetok pintunya dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Kemudian nanti menjelang azan subuh kembali kita berselawat dengan assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Itu adalah selawat istighatsah. Hanya 33 kali. Tapi pahalanya luar biasa. Dan waktunya khususon sebelum azan subuh. Nah, dicoba saja. Yang sedang ekonominya carut marut. Yang sedang hutang numpuk. Yang sedang kondisinya gundah gulana. Baca selawat istighatsah 33 kali. Niatkan minta sama Allah dengan keberkahan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hutang lunas, ekonomi keangkat, gundah gulananya berubah menjadi sebentar saya iya. Nah, begitu Bunda ya. Terima kasih Bapak Ibu atas masukan, doa, bahkan beberapa kirimannya untuk saya. Bahkan ada yang memberikan saya kalung kesehatan yang tentunya harganya jutaan ya, bahkan bisa puluhan juta itu harga. Ya, nanti kalau saya sudah pakai, saya akan bantu untuk mengiklankan ya. Jadi kalung kesehatan lah ya, yang ada apa? Ada magnetnya atau ada apanya lah ya. Dan itu insya Allah dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada unsur emasnya. Tapi dia hanya pakai logam, pakai apa batu apa gitu ya. Nah, terima kasih buat Ibu Siti Hadijah. Barangnya sedang di jalan, nanti kalau sudah sampai akan saya iklankan agar supaya yang lain bisa membelinya ya. Cuma memang agak mahal. Ya. Kemudian terima kasih juga kepada beberapa jamaah yang memberikan masukan ya, Bu Sunarsi, Bu Enis, Bu Sri ya, Bu Sri Rezeki, Ibu Wiwi, agar saya istirahat total. Jadi begini Bu, kalau saya istirahat total, tidak ada kegiatan seperti live streaming ini, justru nanti saya stres. Karena saya nggak ada aktivitas lagi, selain dari aktivitas ibadah. Ya, tilawah, sholat, zikir, hanya itu. Mundar-mandir ke masjid, jadi imam. Nah, saya nggak ada interaksi dengan orang lain. Nah, ini malah nanti memicu tingkat stres saya. Itu jauh lebih stres saya. Nah, ketimbang saya melakukan seperti saat ini. Ya, ada sih masih berat, napasnya berat itu masih ada, tapi jauh sudah. Cuma kemarin subuh Bunda, jujur saya sampai teriak. Sampai saya wasiat ke anak istri,
Kan habis live streaming jantung Al-Waqiah, tiba-tiba uh, saya diuji tuh. Jadi napas itu hanya ada di dada. Nariknya tuh berat banget. Saya sampai meluk istri berapa, ada 10 menit kali ya. Nggak nyampe itu napas. Cuma ngangap aja. Gimana sih orang udah mau sakaratul maut gitu. Ya Allah, saya bilang. Dan itu hanya berjalan, yang parahnya itu mungkin ada sekitar 5 menit lah yang parah banget tuh. Yang 5 menitnya proses pemulihan. Akhirnya saya ingat dulu pernah saya belajar dari medis, dokter, kalau lagi kondisi seperti itu, apalagi namanya serangan jantung, ambil jarum, tusuk, keluarkan darah. Nah, itu saya ingat tuh. Sehingga saya bilang sama istri, buru-buru ambil, tusuk, keluarkan darah. Pas ditusuk, alhamdulillah kembali normal. Jadi dapat ilmu juga. Dapat ilmu kalau lagi sesak banget dan kondisi sedang hampir hilang ingatan atau pingsan kali ya karena napas nggak kuat. Ambil jarum, tusuk aja nih ujung-ujung jari ini sampai keluar darah. Sampai-sampai ayo bunda, mohon maaf, kemarin itu pas udah ditusuk darah saya nggak mau keluar, dipencet baru keluar. Biasanya kan kalau orang gitu ya, tak langsung keluar darahnya. Itu enggak, dipencet dulu baru keluar. Artinya ya memang kondisinya sedang darurat. Di jari-jari ini aja nih. Ya, salah satunya. Tok tusuk sama jarum, tok keluar. Nah, itu la ilaha illallah. Sampai berwasiat saya, ya Allah, ada apa ini? Seumur-umur baru kali ini saya rasakan hal seperti itu. Insya Allah Budela pagi ini habis jantung Al-Waqiah, saya akan medical check up agar ketahuan apa sih sebenarnya yang ada di tubuh saya ini. Sampai susah untuk bernapas. Ya. Kalau pakai oksigen, Bu, repot nanti. Ya, makanya saya belajar untuk menggunakan oksigen alami aja dulu. Itu di sini aja nih Bu, katakanlah ibu jari atau telunjuk atau tengah, tusuk aja tuh, tek. Nah, langsung keluar tuh. Kalau nggak keluar, dipencet. Ya, nah kemarin itu dipencet, nggak mau keluar darahnya. Berapa kali ya baru keluar. Ya, iya Ibu Nur Hayati sunatullah tuh Bu, nggak bisa dihindari. Ya, yang namanya hubungan dengan goib nggak bisa dihindari lah. Kenapa? Karena saya kan peruqyah. Saya itu peruqyah. Ribuan orang yang saya ruqyah. Puluhan ribu orang yang saya obatin. Yang mana goib-goib yang kita obatin itu tentunya tidak redo. Ada yang marah. Ya, itu sunatullah Bu, nggak bisa kita hindari. Makanya banyak kejadian peruqyah, habis ngeruqyah orang, pulang ke rumah dianya mati. Banyak kejadian kayak gitu. Karena, mohon maaf, ruqyah itu jauh lebih tinggi tenaganya dikeluarkan ketimbang silat. Kalau silat jelas kelihatan, dek, dek, dek. Tapi kalau ruqyah batin yang itu ditekan itu. Nah, saya punya beberapa informasi dulu ya. Peruqyah terkenal. Habis ngeruqyah rumah, itu
pulangnya tewas. Dan kejadian 4 tahun lalu, sebelum kita ketemu, 1 tahun sebelum kita ketemu, 4 tahun lalu, tepatnya di 2021. Si adek, si Mas Oge, si cantik itu masih di perut. Udah bulannya, udah 9 bulan istri. Saya habis ngerukyah di Banten. Yang saya rukyah itu kerasukan jin Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Dia marah-marah ngaku sebagai Yesus. Ya saya kan senang, bilang, alhamdulillah bisa ketemu dengan Nabi Isa. Ya, padahal kan setan itu. Saya rukyah, alhamdulillah saya berhasil sampai dia sadar. Itu ada video saya di YouTube tuh. Ya, waktu saya rukyah itu sampai teriak-teriak. 3 hari atau seminggu ya setelah saya rukyah itu, saya jatuh sampai patah ini. Ini patah, Bu. Ini sampai sekarang tuh nggak lurus nih. Kalau saya begini tuh. Ini kan enak nih, ini nggak bisa nih. Ini kalau ini kan bisa gini, ini nggak bisa nih. Mentok. Kenapa? Karena patah. Dan logika kejadian tangan saya patah nggak masuk akal. Ya. Nah, itu kalau bagi peruqyah, hal-hal seperti itu ya lumrah. Nah, begitu. Mungkin yang pernah ketemu langsung sama saya, kelihatan kayak agak pincang gitu ini, lengannya tuh. Tuh. Gitu ya. Dan itu ayah bunda menjadi konsekuensi logis seorang peruqyah. Sehingga ketika kita ingin meruqyah, makanya kita banyak istighfar. Dan kita minta ampun sama Allah. Ya. Begitu ya. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya membuat satu status di WA saya. Hidup, mati, rezeki. Itu adalah mutlak rahasia Allah. Sehingga ucapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh sampaikan. Ya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Atas namamu ya Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Ya udah gitu aja. Karena kan nggak mungkin saya ibaratnya resign dari peruqyah. Ya, nggak mungkin. Karena itu adalah titipan. Karena itu adalah amanah dari guru. Sekalipun nyawa taruhannya nggak jadi masalah bagi saya. Saya bangga bisa ngobatin orang ribuan, bahkan puluhan ribu orang dengan ilmu yang saya ada, dengan bacaan-bacaan yang saya hafal, itu jauh lebih mulia. Ya, ketimbang ya saya bekerja dengan sesuatu yang tidak mendasar. Nah, gitu Bunda. Baik, ada 10 menit ke depan saya ingin melanjutkan pembahasan malam kemarin. Ya. Jadi Bu Sri, Bu Wiwi, Bu Sunarsi ini adalah santri-santri saya yang alhamdulillah kepeduliannya luar biasa. Ya, Bu Siti Hadijah sampai ngasih kalung harga yang ya maaf ya bisa jadi puluhan juta itu. Saya berterima kasih atas perhatiannya. Bu Nunung ya sampai terucap, jangan tinggalkan kami Ustadz. Yes, saya juga nggak mau ninggalin antum semua. Saya pengennya kita bersama-sama sampai akhir hayat, gitu. Tapi kan la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Itu Al-Quran loh itu. Yang namanya kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nggak bisa. Sedikit pun nggak bisa dimundurkan atau dimajukan. Sehingga kita ini adalah manusia biasa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Nah, ketika kita berbicara kematian, Bapak Ibu jangan takut.
Jangan kayak apa ya? Kayak, takut ah. Jangan. Artinya kalau Anda takut berarti belum masuk ilmunya dari saya. Ya, jangan takut. Kenapa? Kematian itu adalah sunnatullah. Begitu ya. Hanya saja kita minta sama Allah, wahai Allah, Engkau zat yang maha mengetahui. Kalaupun Allah memanggil kita, tentunya wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kau biarkan kami wafat dalam keadaan banyak hutang. Kan begitu kan doa kita. Jangan kau angkat cabut nyawa kami dalam keadaan miskin. Kan begitu. Ya Allah, jangan engkau biarkan, jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan menderita. Gitu. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan melihat anak istri kami sudah ikhlas kami tinggalkan. Kan begitu. Lah kalau sekarang kita tinggalkan, ya mohon maaf ya, di candaan. Lah istri saya masih muda, masih gelis, cantik. Meninyaa, diambil orang. Gitu. Ini candaan ya. Anak saya masih cantik-cantik, kecil-kecil, nanti siapa yang nikahkan? Kan gitu. Sampaikan ke Allah seperti itu. Aku bilang, aku mau wafat, mah, tapi tunggu mama, nenek-nenek dulu. Ya, kalau sudah di atas 70, gaek. Aing paeh ge teu naon. Nah, cek Sundana mah gitu. Mane mah tos nini-nini gitu. Ayeuna mah ulah tuh masih kena geulis, usianya ge masih 30-an, rebutan. Orang rebutan nanti. Rebutan. Jandanya Ustadz Aris tuh. Masih kena geulis dah. Tapi kalau udah nini-nini, ya udah. Ini candaan ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terkait dengan amalan yang saya sampaikan malam kemarin, itu masih banyak yang keliru. Ya. Mari kita sama-sama ketahui bahwa ketika kita bertawasul 3 perkara itu mutlak. 3 ya, yang 3 ini dulu. Ya. Pertama ke Rasulullah, kedua ke 4 malaikat, yang ketiga ke orang tua. Nah, kemarin banyak yang bertanya di komentar, emang kita boleh bertawasul ke malaikat? La ilaha illallah. Kenapa tidak gitu loh? Bukankah kita hanya boleh bertawasul kepada orang-orang soleh katanya? Justru terbalik Bapak. Justru kalau kita bertawasul ke orang soleh, itu perbedaan pendapat. Tetapi kalau ke malaikat, ke Rasulullah, itu nggak ada perbedaan pendapat. Gitu. Karena kalau seandainya kita urusan malaikat, malaikat itu penentu loh. Ibaratnya menterinya Allah itu. Orang dekat-dekatnya Allah. Makanya disebut malaikatil muqarrabin. Malaikat yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu kalau mau ketemu Pak Prabowo, kira-kira lah, bisa nggak langsung kira-kira? Saya nanya dulu sekarang. Ya. Juk datang ke istana. Assalamualaikum, datang pas pampres. Waalaikumsalam, siap. Izin, mau kemana? Mau ketemu Pak Prabowo. Waduh Ibu, enggak seperti ini, ada proseduralnya. Kan begitu. Salah satunya kita temui dulu. Minimal, ya mohon maaf ya, minimal ketemu dengan salah satu ajudan yang dekat. Syukur-syukur bisa ketemu sama letkol, Teddy, atau seskapnya. Nah, begitu. Nah, baru tuh. Kalau Bapak, kalau mau ketemu dengan Bapak, Pak Prabowo, Pak Presiden, ada waktunya nanti. Kan begitu kan? Nah, ini analogika yang masuk akal. Mana bisa kita langsung datang dari Bogor, dari Kalimantan, dari cuk datang. Assalamualaikum Pak Prabowo. Emangnya itu manusia yang gampang ditemui? Enggak bisa. Pasti ada aturan main.
Nah, begitupun Tuhan. Ya. Apalagi Allah. Ada aturan mainnya. Apa sekarang aturan mainnya? Takwa. Bertakwalah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Coba. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu takwa semua tuh, urusannya takwa dulu. Nah, ketika sudah berbicara takwa, maka di situ ada malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu sebagai nih perpanjangan tangan ini. Kita boleh nggak langsung ke Allah? Ya boleh, nggak ada salahnya kita minta. Kita teriak-teriak ke Allah. Boleh. Sekarang, apakah ada larangan kita teriak, Pak Prabowo, bantu saya, hutang saya sekian miliar. Salah nggak? Nggak salah. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo dengar apa enggak? Kan begitu. Pak Prabowo, saya dizolimin. Kenapa? Suami saya kawin lagi. Didengar nggak sama Pak? Belum tentu. Nah, begitupun Allah. Ini yang perlu kita sama-sama pahami. Ya. Setelah Rasulullah, malaikat baru masuk ke orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tua itu adalah apa ya kalau bahasanya? Kalau kami bahasa Bugisnya tuh Huang Malino. Huang Malino. Kalau diartikan kan agak-agak unik ini. Tuhan di dunia. Kan begitu. Artinya itu adalah Tuhan kita yang tampak, yang bisa kita peluk. Nah, itulah orang tua kita. Nah, gitu. Nah, keramat kita ya. Kan Allah tuh keramat itu. Nah, sehingga tiga itu yang mutlak. Ada yang komplain, yang nanya, bagaimana dengan sahabat? Silahkan, nggak jadi masalah. Cuma masalahnya, ketika kita ingin bertawasul untuk sahabat, itu kan banyak sahabat. Tapi ambillah yang paling terwakilkan. Ya, sahabati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abi Bakr wa Umar wa Ali wa Utsman wa Ali. Itu yang paling mewakili ya, Khulafaur Rasyidin. Itu. Nah, kalau saya nggak pakai. Kenapa? Karena saya langsung ke Rasulullah. Ya. Tapi kalau seandainya saya mau baca-baca yang lebih panjang, saya pakai. Jangankan sahabat Rasul. Para wali-wali Allah saja saya sebutin. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad At-Tijani, itu saya sebutin semua. Cuma kalau untuk simpelnya, singkat, padat, akurat, itu tiga itu. Ya, Rasulullah, 4 malaikat, baru orang tua. Itu. Nah, paham Bunda ya semuanya ya. Nah, kalau saya bahkan ada guru saya itu sampai kalau dia tawasul tuh sampai setengah jam itu. Sebutin semuanya. Sampai dari Aceh sampai Papua disebutin semua tuh wali-wali Allahnya tuh. Cuma kalau saya ngajar kayak gitu pasti banyak yang komplain. Ya. Ya, betul Bu. Intinya 3. Paling tertinggi itu apa? Ini manusia mulia. Yang paling tertinggi itu, itulah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu manusia biasa. Manusia. Tapi beliau luar biasa. Setelah itu perwakilan Tuhan. Siapa perwakilan Tuhan? Pesuruh. Itulah malaikat. Setelah itu adalah orang tua. Orang tua itu apa? Yang nampak, yang bisa kita pegang, berwujud ini. Tuh, bisa dipeluk. Itulah Tuhan kita tuh.
Tuhan, bukan Tuhan. Ah, ini takutnya salah kaprah lagi ya. Nah, ya, Aisyah Yesi, mertua termasuk nggak guru? Kalau kalau dijabarkan termasuk. Tapi kalau mau paling utama kandung dulu. Nah, kenapa? Karena mertua itu kan ada lagi anaknya nanti mendoakan dia. Gitu ya. Kalau penjabarannya ya, kita tuh punya orang tua 4. Ibu, bapak, mertua laki, mertua perempuan. Ya, bahkan ada yang bilang guru. Nah, seperti itu ya. Baik, kita mulai, kita berdoa. Nggak usah takut bunda ya, nggak usah takut. Ya, insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin pula saya tinggalkan namanya rukyah. Tak mungkin pula saya tinggalkan namanya doa. Kenapa? Jantungnya munajat gedor pintu langit itu adalah doa. Kalau untuk ceramah tausiah seperti ini hanya pemanis, pelengkap. Tapi namanya juga munajat, gedor pintu langit. Ada gedor pintu langitnya kan, ada munajatnya. Ya kita berdoa. Nah, gitu ya. Saya hanya mengingatkan, malam ini malam keramat, malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat Barokah, malam Jumat Karomah, malam Jumat Mubarak. Ya, manfaatkan. Ya. Sekalipun kita kondisinya sedang uzur itu bunda bukan berarti tidak boleh melakukan. Tapi ada namanya faktor syar'i. Ya, ru'syah. Ya, kalau udah uzur maka kita masuk dalam keringanan. Ya, kayak saya nih, ini sebenarnya saya uzur ini. Ya, sehingga sholat tahajudnya juga sebenarnya nggak usah dipaksakan kalau memang udah ngap. Nah, begitu ya. Sudah siap? Tetap siapkan air putih ya. Saya lagi siapin air putih dulu, Bun. Si Roman deh ieu teh kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Yuk sama-sama kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani rabbana saghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Khususan ila ruhi man ajazani Kiai Haji Imam Syamsuddin Kaji Muhammad. Wa khususan ila ruhi ustazuna Kiai Haji Muhammad Ali. Ustazuna Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul. Ustazuna Kiai Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi.
jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita minta kepada Allah seluruh penyakit yang ada di tubuh kita, insya Allah, Allah angkat semuanya. Ingat Ibu, boleh jadi saya sakit, tidak bisa saya obati diri saya sendiri. Tapi Alhamdulillah, orang lain bisa terobatin. Jadi, semua kembali kepada keyakinan. Boleh jadi, Allah belum menyembuhin kita, karena Allah masih ingin kita merengek, minta ampun, beristighfar. Sehingga mari, sama-sama kita yakin, hakul yakin, bahwa doa itu bisa merubah segala-galanya. Insya Allah, sudah puluhan ribu orang kita ruqyah, Alhamdulillah hasilnya sembuh. Itu semua atas karunia, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biniatis sifa jamil muslimin wal muslimat wal mu'min. Nafsi fi nafsi fi nafsi. Allahumma rabban nas ya syafi, ya syafi, ya syafi, ya syafi. Wahai zat yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah seluruh penyakit kami ya Allah.